Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu, tanggal 16 Juli tahun 2023, dan kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul procrastination, menunda-nunda, yang akan kita ambil dari kitab Amsal 6 ayat 6 sampai 9. Sebuah topik yang sangat penting sekali hari-hari ini di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita mulai awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami terima kasih, Engkau baik bagi kami. Tolong kami Tuhan Yesus belajar kebenaran firman-Mu sehingga kami mengerti kebenaran firman-Mu pasti memerdekakan kami. Terpuji Engkau, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat 6 sampai 9. The book of Proverbs chapter 6 verses 6 through 9. Akan saya bacakan bagi kita sekalian. Hai pemalas, waduh, mulainya dengan pemalas. Pergilah kepada semut. Nah, suruh pergi nih ya. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Dia suruh kita mengobservasi apa yang dikerjakan semut. 7. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, 2 kali ini dalam satu perikop ini. Berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Rupanya dia asik tidur terus nih. Karena itu dipanggil, bangun. Lihat tuh semut ngapain, observasi. Nggak ada yang ngajarin dia loh, nggak ada pemimpinnya, nggak ada yang memotivasi. Mereka ngerti sendiri. Mereka rajin. Ya, kira-kira begitu. Nah, saya mulai dengan sebuah kisah ilustrasi. Penginjil D.L. Moody bercerita tentang seorang pendeta yang sedang mempersiapkan khotbah tentang pentingnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tanpa menunda-nunda. Ya, setelah berkutat beberapa saat dalam persiapannya, pendeta itu pun kelelahan, lalu tertidur di kursinya dan bermimpi aneh. Pendeta ini bermimpi aneh. Dalam mimpinya, pendeta itu mendengar percakapan yang terjadi di antara beberapa roh jahat. Mereka, artinya roh jahat ini, berunding untuk merancangkan sebuah rencana jahat yang akan menyeret manusia di dunia ini pada akhirnya ke neraka. Itu rancangan mereka. Nah, salah satu dari roh jahat itu berkata begini, katakan saja kepada manusia bahwa Alkitab itu bukan firman Allah sehingga tak dapat dipercaya. Yang lain menyaut, itu saja tidak cukup. Roh jahat yang kedua angkat bicara. Katakan kepada mereka bahwa Allah tidak ada. Bahwa Yesus hanyalah orang baik. Tidak lebih daripada itu. Dan bahwa sesungguhnya tidak ada surga ataupun tidak ada neraka. Namun yang lain, roh jahat yang lain kembali menolak usulan itu. Pada akhirnya roh jahat yang ketiga berkata, katakan saja kepada manusia bahwa Allah, Juru Selamat, surga, dan neraka memang ada kok. Tetapi mari kita yakinkan mereka bahwa mereka masih punya banyak waktu di dunia untuk diselamatkan sewaktu-waktu. Waktu masih panjang, biarin aja mereka. Lalu doronglah mereka untuk menunda-nunda keputusan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setuju, kata yang lain-lainnya. Sambut yang lain dengan sangat gembira. Nah, mereka merancangkan sesuatu yang tidak dirasakan oleh orang Kristen atau orang yang ingin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Banyak orang akan menjalani hidup kekal di neraka karena menunda-nunda dan berpikir bahwa mereka dapat menerima Kristus anytime, dapat menerima Kristus kapan saja, besok, lusa. Namun hari esok yang mereka maksudkan tidak pernah kunjung tiba, tidak pernah datang, karena pada waktu hari esok telah menjadi hari ini, mereka tetap menunda. Besok. Nah, waktu besok sudah menjadi hari ini, besok. Terus aja. Jangan ikuti jejak mereka. Terimalah Kristus hari ini. Atau apa saja yang kita rancangkan untuk lakukan, jangan ditunda. Beberapa kali saya bicara dengan anak muda, saya janji, pastor, mau baca 20 halaman setiap hari. 20 halaman nggak banyak lah. Oke. Kemudian sampai harinya dia tunda, besok. Lah, 20 halaman hari ini aja kamu nggak sanggup. Bagaimana 40 halaman kalau besok ditunda? Loh, mesti dikumpulkan, pastor, jadi 20 kali 2. Iyalah, kamu tunda seminggu, sudah 5 hari, sudah 100 halaman. Jangan ditunda. Jangan ditunda. Salomo, orang bijak pada zamannya, merekomendasikan makhluk kecil sebagai contoh positif. Semut. Contoh ini dimaksudkan untuk membedakan perilaku dari apa yang disebut dalam bahasa Inggris sluggard, pemalas, dan slacker. Dalam bahasa Inggris ini dibedakan antara sluggard dan slacker, tapi bahasa Indonesia dua-duanya disebut sebagai pemalas. Ya. Jadi bahasa Indonesianya pemalas yang satu dengan pemalas yang lain tidak dibedakan. Pokoknya orang malas sajalah, kira-kira begitu. Nah, jadi bahasa Indonesia sekali lagi tidak membedakan antara sluggard dan slacker. Kedua kata ini sebenarnya berasal dari istilah Ibrani yang hanya digunakan di dalam kitab Amsal dan yang menyiratkan kemalasan dan tidak bertanggung jawab. Malas dan tidak bertanggung jawab. Alasannya segudang. Daripada menjadi tipe orang yang mudah dicap sebagai tidak berguna, lebih baik ikuti contoh semut, sekalipun makhluk kecil, adalah pekerja keras. Nah, saya ingat waktu kecil saya, dulu pernah saya ceritakan, saya suka sekali memperhatikan semut. Kalau semut itu saya pencet jadi apa? Setelah sebelumnya saya memperhatikan, mereka kalau saya kasihkan bubuk roti, kalau agak besar bubuk rotinya, mereka akan gotong royong, angkat, menghilang di dalam lubang semut yang saya tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Tapi waktu membaca Alkitab ini saya tahu mereka punya lumbung di sana. Yang tidak saya ketahui itu adalah apa yang mereka lakukan jika salah satu teman mereka mati. Itu saya lakukan. Pengen tahu, saya observasi. Mereka angkat, mereka gotong mayat temannya masuk ke dalam lubang itu. Dan saya nggak tahu apa yang terjadi kecuali saya menjadi semut. Yang lalu saya katakan, Yesus pun menjadi manusia agar manusia tidak menuduh Tuhan yang adalah roh yang tidak dapat mati, tidak mengerti perasaan manusia. Karena itu dia berinkarnasi menjadi manusia untuk dapat merasakan segala sesuatu yang manusia rasakan. Manusia harus hidup, bekerja, membereskan segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan mereka di bawah dunia ini. Yesus melakukan hal yang sama, tidak menunda-nunda di dalam hal ini. Dia mengikuti petunjuk juga dari kitab Pengkhotbah. Ada masanya istirahat, ada masa bekerja, ada masa yang menanam, ada masanya mencabut apa yang ditanam, dan sebagainya. Di bawah kolong langit ini segala sesuatu ada waktunya. Karena ada waktunya, kita tidak boleh menunda-nunda. Jangan sampai waktu tidur bangun. Nah, waktu bangun harus bekerja, tidur. Wah, ini salah besar. Jangan ditunda, jangan dibalik-balikin. Tuhan sudah mengatur segala-galanya. Nah, sebagai kata benda, perbedaan antara sluggard dan slacker adalah sluggard adalah orang malas, orang bodoh, atau malas karena kebiasaan. Itu dia, orangnya sudah seperti itu. Sedangkan slacker adalah orang-orang menunda-nunda. Ya malas juga, nanti, tar. Akibat menunda-nunda, kecolongan terus. Kesempatannya hilang. Nggak kembali lagi. Nah, waktu itu tidak pernah kembali. Waktu tidak pernah kita simpan. Waktu adalah satu-satunya berjalan tanpa dapat disimpan.
Kesempatan datang bersama waktu, hilang. Karena itu kita harus membuat setiap kali persiapan. Ada usaha. Pada waktu opportunity datang, jadi deh, sukses. Ya. Kemalasan dalam kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-19. Proverbs chapter 15 verse 19. Diidentikan dengan pagar duri dalam arti orang yang jalannya berliku-liku dan tidak jujur dengan segala macam alasan yang diajukannya. Karena pada dasarnya ia malas. Malas aja, alasannya segudang. Dan enggan untuk bekerja. Dan tidak ada seorang pun yang ingin mendekat kepada pagar duri. Orang menjauhkan diri dari pagar duri. Orang menjauhkan diri dari orang malas. Orang malas mencari setiap kali kesempatan untuk menggantungkan dirinya pada orang lain. Dia bisa mutar di antara teman-temannya. Yang akan dibesuk pada jam makan itu siapa? Amsal 19 ayat 15. Mengidentikan kemalasan bagaikan tidur nyenyak dan kelaparan adalah akibat orang yang memilih tidur karena orang tidur nyenyak tidak sadar akan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Ya dia pulas kok. Rasul Paulus mencemooh kemalasan. Dia menasihati orang-orang Kristen di Tesalonika. Sebab katanya di sini ya, saya kutipkan dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Wow. 11. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya, dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. 12. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Ini bukan saya yang ngomongin loh, jangan nebeng dulu katanya. Ini Rasul Paulus yang katakan ini. Jangan entar-entar terus. Saatnya bekerja, itu penting. Dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, Paulus menasihati Timotius untuk tidak mendaftarkan janda-janda yang lebih muda ke dalam program kesejahteraan gereja. Karena mereka membiasakan diri bermalas-malas. Dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter. Meleter itu artinya gosip. Dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Ya. Itu tertulis dalam 1 Timotius 5 ayat 11 sampai 13. Nah, untuk yang beginian banyak waktu mereka. Untuk kerja nggak ada waktu. Heran memang. Mereka suka katakan pengacara, pengangguran banyak acara. Itu aja kerjanya. Tidur, ngomongin orang, asik kan? Mereka yang tidak bisa bekerja karena kondisi fisik mereka misalnya, tidak sama dengan mereka yang tidak mau bekerja. Beda loh. Di dalam hal ini. Kalau orang crippled, tangan kaki crippled, nggak bisa kerja, ya mau dibilang apa? Bukan karena dia tidak mau, tapi tidak bisa melakukan hal-hal yang bersifat fisik, tapi dia masih bisa melakukan hal yang lain. Kalau dia mempunyai degree, dia bisa mengajar di sekolah-sekolah, di universitas. Banyak hal yang masih dapat dikerjakan. Bukan terbatas pada hal-hal tertentu. Nggak bisa yang satu, jalur yang lain masih terbuka selama ada keinginan untuk melakukan itu. Masih ingat tentang Ben Underwood, anak yang umur 4 tahun terpaksa dicongkel kedua matanya karena mengalami retinoblastoma, kanker mata. Dan kemudian sebelum dioperasi dia bertanya pada mamanya, mulai besok aku buta ya mami, nggak bisa lihat mami lagi ya.
Maminya jawab, bisa kok sayang. Kamu bisa melihat mami dengan tangan kamu, dengan hidung kamu, mencium mami, meraba mami. Dia ini yang mengembangkan teknik sewaktu dia klik his tongue. Klik, dia mendengarkan pantulan suara yang berbalik sehingga dia bisa mengetahui ada gedung, ada pohon. Dia bisa naik sepeda, dia bisa masukkan bola basket ke dalam gawang basket, dia bisa bermain bola yang digerakkan dengan tangan itu, dia memenangkan pertandingan itu dengan orang yang kedua matanya sehat. Dia bisa berlari, bisa lakukan macam-macam. Tidak ada yang membatasi dirinya karena dia tidak melihat dirinya sebagai orang cacat. Bahkan dia marah, dia meminta orang lain, jangan lihat diriku sebagai orang cacat. Karena apa yang kalian lakukan, aku dapat. Apa yang kalian lihat, aku tahu. Aku juga bisa melihat dengan caraku. Sekalipun matanya tidak berfungsi karena tidak dapat melihat cahaya, tapi dapat melakukan segala sesuatu. Apa Alkitab katakan tentang penundaan itu? Kita mau belajar dari Alkitab ini. Penundaan adalah tindakan sengaja menunda melakukan sesuatu yang harus dilakukan nanti aja. Dan pada beberapa orang itu adalah kebiasaan menangani tugas apapun yang diberikan. Ya oke, nanti. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang harus dilakukan lebih urgent sehingga menunda buat sementara waktu, sah. Misalnya dia baru mendapatkan kabar orang tuanya sudah tidak ada lagi, meninggal. Dia menunda pekerjaan yang harus dikerjakannya pada saat itu untuk melakukan dan memberikan yang terbaik karena orang tuanya barusan sudah tidak ada. Ini berbeda, atau orang tuanya masuk rumah sakit, dia melakukan itu dulu, dia tinggalkan pekerjaan yang harus dikerjakan, sah. Tapi kalau untuk alasan yang tidak jelas dia menunda, ini adalah sebuah kemalasan. Meskipun kata penundaan itu sendiri tidak ditemukan dalam Alkitab, kita dapat menemukan beberapa prinsip untuk membantu, membimbing kita mengerti apa yang dimaksud dengan penundaan itu. Nah, Alkitab akan membimbing kita untuk itu. Kadang-kadang, Bapak Ibu Saudara sekalian, penundaan adalah hasil dari kemalasan. Seringkali bahkan. Dan banyak yang Alkitab katakan tentang itu. Alkitab memuji kerja keras dan kerajinan. Amsal 12 ayat 24, Amsal 13 ayat yang keempat. Dan mengingatkan terhadap kemalasan dan kelambanan. Tangannya lamban banget. Tungguin orang lain bekerja. Amsal 15 ayat 19. Amsal 18 ayat 9. Begitu ditanya siapa yang mau ikut aktif membantu. Lipat tangan tuh. Tungguin. Mudah-mudahan tetangga yang duduk sebelah kanan saya atau sebelah kiri saya atau depan belakang saya akan mau. Nanti tadinya saya mau bantu. Saya lihat orang sudah cukup, pastor. Sounds familiar. Hal-hal seperti demikian. Kita nggak mau memulai aktif atau proaktif. Kita menunggu, kita menunda. Tapi jika Tuhan bertanya, siapa yang hadir jam 4 pagi mendapatkan rumah yang sangat besar? Jangan tunggu jam 4 pagi, 4 sore sudah ngantre. Yang itu nggak tunda dia. Nggak tunda. Siapa yang mau bersih-bersih? Tidur. Nah, ini konsep. Saya geli kadang-kadang mikirin kan konsep kemalasan. Ya. Antidot untuk sikap menunda-nunda adalah komitmen untuk bersikap lebih rajin apapun yang ditugaskan. Nah, ini penting. Kita harus punya antidotnya. Nggak mau justru bangun kerja. Orang Kristen harus sangat termotivasi untuk rajin dan melakukan apapun karena dia pada akhirnya melayani Tuhan. Bayangin, kalau baca Alkitab di sini saja yang adalah milik Tuhan, firman itu, kita nggak mau, gimana caranya kita bisa menghabiskan waktu kita dalam kekekalan di surga, bertemu dengan Sang Firman yang hidup? Bosan nggak?
Ya, seperti itu harus dipikirkan. Orang Kristen sekali lagi harus sangat termotivasi untuk rajin dalam melakukan apapun karena dia pada akhirnya melayani Tuhan. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kita kerjakan, jangan pandang itu untuk manusia. Pandang itu untuk Tuhan. Dia minta tolong, aku nggak suka orangnya. Enggak, itu untuk Tuhan. Jika kita menaruh hati kita dalam pekerjaan kita, seperti yang dikatakan ayat ini, kita mungkin akan merasa sulit untuk menunda-nunda karena pola pikir kita akan kita arahkan seperti bekerja untuk Tuhan. Nah, ini value yang harus kita panut. Alkitab mengatakan bahwa dalam melakukan tanggung jawab kita, kita tidak boleh menunda-nunda. Yesus mengajarkan bahwa berdamai dengan saudara yang tersinggung harus dilakukan segera setelah kita mengingat situasinya. Atau mendadak kita teringat. Karena Tuhan mengingatkan, menaruh itu di dalam hati kita. We need to do something about that. Dia juga mengatakan untuk segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan. Matius 5 ayat 25. Betapapun tidak menyenangkannya mengejar perdamaian dengan musuh, kita harus menghindari mengulur-ngulur waktu atau menunda-nunda. Demikian pula kita diperintahkan, jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Menangani kemarahan kita dengan tepat adalah masalah yang sangat penting. Dan kita tidak boleh menundanya sampai besok yang akan memberi iblis tempat berpijak. Matius 5 ayat 27. Orang Kristen tidak boleh menunda-nunda membagikan Injil kepada orang yang terhilang. Sering ini terjadi. Alasan kita banyak kok. Ya kita mesti santai, tunggu waktu yang tepat. Alkitab katakan dalam segala sesuatu, pergunakan waktunya, baik atau tidak baik waktunya, buruk atau bagus. Artinya setiap waktu. Kita harus lakukan kesempatan itu. Ya nggak apa-apa dong, sekalipun di Home Depot, di restoran, di mana aja ada kesempatan itu, orang Muslim ngomongnya kita bisa masuk dengan ayat-ayat Alkitab, tapi kita nggak sebutkan ayatnya, kita sebut pengertiannya dengan diarahkan kepada orang tersebut. Tidak ada waktu yang boleh disia-siakan. Yesus menyamakan upaya penginjilan dengan seorang pria yang mengundang orang ke perjamuan besar. Saat dia mengutus para pelayannya dengan undangan, dia berkata, pergilah dengan segera. Ini urgensinya. Ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, dan orang-orang cacat, dan orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Lukas 14 ayat 21. Jadi kualitas undangan yang paling mencolok dalam ayat ini adalah keterbukaan undangan tersebut. Artinya siapa saja dan semua orang diundang. Dan urgensinya apa? Undangan ke pesta harus dengan segera disebarkan. Tidak boleh ditunda-tunda. Segera, sekarang, hari ini, saat ini, segera lakukan. Beberapa orang setelah mendengar Injil dan mengetahui kebutuhan rohani mereka, menunda untuk mengambil keputusan. Besoklah, masih ada waktu. Siapa tahu napasmu berhenti sebentar lagi. Terlambat. Ini adalah jenis penundaan yang paling berbahaya. Hidup ini singkat. Dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok atau berapa menit ke depan. Yakobus 4 ayat 13-14. Kita nggak tahu. Alkitab mendesak kita untuk menjadi benar dengan Tuhan hari ini. Get right with God the Father today, right now. Dan hal ini hanya dapat dicapai melalui Tuhan Yesus yang memperdamaikan kita dengan Allah Bapa melalui pengorbanannya di kayu salib. Nggak ada yang lain. Yesus satu-satunya jalan untuk mendamaikan kita. Kalau kita menolak Yesus, nggak ada sumber pendamaian lagi. That's it, hilang. Ibrani 3 ayat 12, 13 dan 15 mengatakan, waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu
hatimu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Nah, ini dari luar kan nggak kelihatan di dalam hatinya. Ayat 13. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari. Setiap hari. Selama masih dapat dikatakan hari ini. Ya, kalau sudah berhenti jadi manusia, nggak ada hari ini bagi dia itu yang sudah meninggal. Supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Kalau kita lihat dalam Wahyu 3:19 dikatakan, relakan hatimu saat diberi nasihat, relakan hatimu saat ditegur. Dan kemudian dilanjutkan dalam Wahyu 3:19, dan bertobatlah. Nah, ini penting. Ibrani 3:15, tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Menunda-nunda untuk menjadi benar dengan Tuhan berarti mengeraskan hati sendiri, bagaikan Firaun. Yesus dapat kembali anytime, kapan saja. Kita tidak tahu kapan. Lukas 12 ayat 40. Tuhan kita mengilustrasikan pentingnya dipersiapkan untuk kedatangannya dalam Matius 25 ayat 1 sampai 13. Dalam perumpamaan ini 10 gadis menunggu kedatangan mempelai laki-laki dan dimulainya pesta pernikahan. Nah, 5 gadis bijaksana mempersiapkan diri mereka untuk kedatangannya dengan mempersiapkan minyak ekstra. Kalau minyak yang ada saat lampunya dinyalakan habis. Nah, 5 gadis bodoh tidak berusaha untuk mempersiapkan diri mereka. Dan mereka tertinggal. Pada waktu pengantin pria datang, mereka baru pergi untuk membeli minyak. Sebelumnya minta dulu kepada 5 gadis yang bijaksana. Nggak bisa lah, ini cukup untuk kami aja. Kamu pergi beli aja ke kedai di sana. Pergi mereka beli. Pulang pintu sudah tertutup. Terlambat. Salah siapa? Dulu saya pernah menceritakan sebuah ilustrasi orang ingin menyeberang jalanan. Dari titik E ke titik B, dari titik A ke titik B. Melalui sebuah jembatan penyeberangan. Dan jembatan itu ditutup jam 6 sore. Dia dari jauh berjalan dengan determinasi ingin menyeberang. Sampai di sana dia mulai pikir, apa besok aja ya? Atau bentar lagi lah. Aku istirahat dulu. Mendadak tutup pintunya otomatis. Ya, baru dibuka 1 minggu lagi. Balik dia mau cari makanan. Sia-sia pekerjaan seperti itu. Itu pun kalau terbuka lagi pintu kesempatannya. Jadi kita harus mempersiapkan diri kita dalam setiap saat. Saya katakan persiapan, ya, usaha ditambah dengan opportunity saat kesempatan itu datang, sukses kita terjadi. Jadi dalam soal kehidupan rohani kita, janganlah kita menunda-nunda. Bukan hanya soal kehidupan rohani, apa saja. Jangan menunda-nunda. Juga tidak bijaksana untuk menunda untuk memperbaiki hubungan yang rusak atau menunda sesuatu yang berurusan dengan kemarahan. Dan karena pelayanan kita kepada Allah memotivasi semua yang kita lakukan, kita tidak punya alasan untuk menunda-nunda karena kita bekerja untuk Allah. Singkatnya, penundaan adalah kebiasaan buruk yang bisa berdampak abadi. Akibat menunda, tidak terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, akibat kekalnya adalah mendarat di neraka. Terlambat mendaftar, mau sekolah, ya udah, tunggu setahun lagi. Sayang kan? Di dalam hal ini. Apa yang Alkitab katakan tentang kemalasan? Nah, kita belajar dari Alkitab ya. Ini bukan dari saya nih, dari Alkitab. Jadi kalau marah kepada si pemilik firman ini. Ya, katakan pada Tuhan. Sah ya. Dengarin yang pertama. Hukum pertama Newton tentang pergerakan menyatakan bahwa benda yang bergerak cenderung tetap bergerak. Itu hukum Newton. Dan benda yang diam cenderung untuk diam. Kita semua belajar fisik kok, kita tahu tentang ini. Ini hukum Newton yang pertama. Ya. Hukum ini berlaku juga untuk orang.
Sementara ada orang secara alami terdorong untuk menyelesaikan proyek, yang lain apatis, membutuhkan motivasi untuk mengatasi kelambanan. Kemalasan, gaya hidup bagi sebagian orang, merupakan godaan bagi semua orang. Tetapi Alkitab jelas bahwa karena Tuhan menetapkan pekerjaan bagi manusia, kemalasan adalah dosa. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya, jadilah bijak. Tadi dalam Amsal 6 ayat 6. Orang ini diberi titel oleh Tuhan langsung, pemalas. Pemalas. Waktu repot itu. Orang pemalas, orang yang tidak berguna. Nggak ada orang yang mau hire seorang pemalas. Makan gaji buta istilahnya. Nggak ada yang mau. Alkitab berbicara banyak tentang kemalasan. Kitab Amsal terutama berisi hikmat tentang kemalasan dan peringatan bagi orang yang malas. Kitab Amsal memberitahu kita bahwa orang malas membenci pekerjaan. Mereka malas bekerja. Amsal 21 ayat 25. Ini kitab Amsal. Semuanya kemalasannya dalam kitab Amsal. Si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Tangannya enggan bekerja. He doesn't want to work. Si pemalas menyukai tidur. Doyannya tidur. Seperti pintu berputar pada engselnya. Demikianlah si pemalas di tempat tidurnya. Bertekuk terus lututnya ke dadanya. Dingin. Pakai selimut. Nggak bangun-bangun. Amsal 26 ayat 14. Dia memberi alasan. Si pemalas memberi alasan. Berkatalah si pemalas, ada singa di jalan. Ada singa di lorong. Itu Amsal 26 ayat 13. Banyak sekali alasan. Terlalu dingin. Salju tebal. Terlalu panas. Matahari terlalu terik. Ada alasannya. Terlalu jauh. Terlalu pagi. Mulainya. Entah alasan apa lagi yang muncul dalam ide. Nih, orang malas itu saya akui sangat kreatif. Kreatifnya dalam hal apa? Kreatif mencari alasan. Sangat kreatif. Sangat kreatif. Suatu kali saya dengar dari sahabat pendeta, umurnya lebih senior dari saya, dia katakan gini. Mana lihat suatu kali ada orang berdiri pinggir jalan, money for work, mau kerja asal diberikan uang. Nah lantas orang katakan, oke, tolong cucikan mobil saya, itu di tahun 92-93 kira-kira begitu. Saya kasih kamu $10. Banyak itu waktu itu. Orangnya jawab, I do not do low job. Ya ampun. Tadi ditulis, uang sebagai jasa aku bekerja kepadamu. Oke, kamu cuci mobilku, aku beri $10. Aku nggak menerima kerjaan yang rendahan, jawabnya. Ini malas aja, alasannya segudang, banyak sekali alasan. Ya, mereka sangat kreatif loh. Buang-buang waktu, buang-buang energi, katanya. Orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Amsal 18 ayat 9. Dia percaya, orang malas itu percaya dia berhikmat, dia bijak, tetapi sesungguhnya kata Alkitab dia bodoh. Si pemalas dalam Amsal 26 ayat 16, si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Wow, dia lebih hebat. Saat ini kalau kita lihat ayat seperti gini ya, lebih hebat dari orang yang bijaksana manapun. Ini kalau dalam ilmu psikologi, orang tersebut terbilang kepada orang narsis. Dia lebih hebat dari semua orang. Saat ini kita akan membahas lebih lanjut tentang Amsal 18 ayat 9. Yang barusan kita baca bersama-sama yang mengatakan, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara si perusak. Maksudnya apa? Di sini, dalam hal ini, Raja Salomo menunjukkan bahwa kemalasan menyebabkan gangguan seperti sabotase. Ya kan? Proyek, properti, dan bahkan hubungan dapat dirusak melalui kelalaian seperti halnya melalui tindakan yang disengaja. Secara praktis, ini menggambarkan seseorang yang gagal merawat mesin, bangunan. Ya, mereka fail to maintain. Ya, menyebabkan kerusakan.
Mobil aja juga harus kita rawat. Maintenance-nya. Saat ganti oli kita ganti. Saat ganti ban kita ganti. Dan sebagainya. Kalau tidak, kerusakan akan terjadi. Kerusakan mesin dan bangunan itu bisa datang tiba-tiba. Karena kita nggak maintain. Kita nggak rawat. Dan sama berbahayanya. Seolah-olah mesin atau bangunan itu sengaja dirusak. Disabotase. Kecerobohan atau sikap apatis dalam suatu hubungan dapat menyebabkan luka yang sama besarnya dengan rasa dendam yang timbul akibat dikhianati. Kita harus merawat juga persahabatan itu dengan baik. Jangan sampai kita mengkhianati sebuah persahabatan. Penting. Orang yang malas bekerja dapat digambarkan bagaikan orang yang merampok majikannya. Datang bermalas-malas ke tempat pekerjaannya. Tuhan katakan, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Bukan hanya terhadap majikan yang baik, bukan bos yang baik, bos yang jahat pun harus kita lihat seperti bekerja untuk Tuhan. Kita harus memberikan yang terbaik. Jangan membohongin. Ya. Nggak kerja, malas-malasan, dan sebagainya. Lebih buruk lagi, mereka lupa bahwa pekerjaan harus dilakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:17 menasihati, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Nah, juga perikop yang sama mengajarkan para pekerja untuk mematuhi tuan duniawi mereka. Bos mereka di dunia ini. Ya, dikatakan seperti itu di dalam Kolose 3 ayat 22-23. Kolose 3, 22-23. Saya bacakan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Ini penjilat. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Bukan hanya di depan bos kita menampilkan kerajinan, tapi di belakang bos juga kita sama rajinnya. Puji Tuhan, anak-anak saya di sini nggak ada yang seperti itu. Saya bersyukur banget pada Tuhan tuh siang dan malam lihat anak-anak saya di sini rajin-rajin. Praktek kesetiaan artinya melakukan segala sesuatu yang ditugaskan dengan setia sampai tuntas. Berlaku untuk seluruh orang Kristen. Alih-alih bermalas-malasan dalam pekerjaannya untuk Tuhan, setiap orang percaya harus bekerja seperti yang tertulis dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 58 yang mengatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, stand your ground, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Jadi istilahnya kalau kita setia dalam perkara yang kecil, bukan hanya di depan bos, di belakang bos, kita setia, perkara yang besar sedang menunggu kita. Dipercaya dalam hal yang kecil, akan dipercaya dalam perkara yang besar. Pasti pada saatnya engkau akan melihat buah daripada kesetiaanmu. Buah daripada apa yang kita kerjakan dengan sungguh-sungguh itu akan terlihat. Bonuskah, apakah, promosi kedudukankah, semuanya akan datang. Kitab Amsal juga memberitahu kita akibat akhir atau konsekuensi bagi si pemalas. Amsal 12 ayat 24. Amsal 12 ayat 24. Seorang pemalas menjadi hamba. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa, menjadi hamba, menjadi budak dia. Masa depannya suram, kata Amsal 20 ayat 4. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Perhatikan itu, semut pada musim panas. Mereka mengumpulkan segala makanan di lubung mereka. Pada musim dingin, mereka menikmati. Akibat ulahnya sendiri, si pemalas mungkin menjadi miskin. Amsal 13 ayat 4. Hati si pemalas penuh keinginan. Keinginannya banyak, tetapi sia-sia.
Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Maunya banyak, tapi nggak dikerjain. Mimpinya banyak, tapi di siang bolong. Begitu bangun, lanjutin tidur. Itu orang malas. Enak asik mimpi ya. Semari iler barangkali gitu. Kerja nggak, mimpi terus panjang hari. Ya. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah. Buatan Allah. Bukan buatan manusia. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Malas-malasan itu bukan pekerjaan yang baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Seperti bagi Adam dan Hawa dipersiapkan sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Orang Kristen tidak diselamatkan oleh perbuatan, tetapi mereka menunjukkan iman mereka melalui perbuatan mereka. Yakobus 2 ayat 18 dan 26. Kemalasan melanggar tujuan Allah yang menghendaki kita untuk senantiasa berbuat baik. Malas bukan perbuatan baik. Namun Tuhan memberdayakan orang Kristen untuk mengatasi kecenderungan kedagingan pada kemalasan dengan memberi kita sikap baru atau sifat baru. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Buah pertobatan kita tersebut, akibat daripada keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, adalah perubahan sikap dan karakter kita. 2 Timotius 3:16. Kita akan memberikan yang terbaik karena Kristus hidup dalam kehidupan kita. Kristus itu baik, sehingga buah dari Kristus yang baik ini akan tersalur dari apa yang kita kerjakan, bukan apa yang kita katakan. Ngomong doang banyak, tapi kerjain sesuai dengan apa yang dikatakan. Kita diinsafkan akan kebutuhan kita untuk menafkahi keluarga. Keluarga kita melalui kerja keras kita. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. 1 Timotius 5 ayat ke-8. Kamu dan juga untuk orang lain dalam keluarga Allah, seperti yang tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang 20 ayat 34 dan 35. Rasul Paulus juga membantu rekan-rekan sekerjanya. Kamu sendiri tahu, kata Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul 20, 34 dan 35. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Dan, ada dannya, keperluan kawan-kawan seperjalananku. 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa arti dari Amsal 6 ayat 6? Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Apa artinya? Banyak peribahasa mengalir melalui pelajaran moral dari dunia ke alam, dari dunia alam. Semut, burung, banyak diceritakan Tuhan. Cecak, ya. Amsal 6 ayat 6 adalah salah satu contohnya. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Di sini, Raja Salomo menantang orang malas untuk belajar dari semut. Makhluk yang mencontohkan kerja keras, disiplin, dan pandangan jauh ke depan. Mereka mempersiapkan makanan sebelum musim dingin datang. Kata Ibrani yang diterjemahkan si pemalas muncul 14 kali dalam kitab Amsal. Tetapi tidak di tempat lain dalam perjanjian lama. Banyak loh 14 kali. Dalam perikop ini pemalas berbicara tentang seseorang yang segan, enggan, tidak sudi bekerja. Ia memaksakan dan menyeret dirinya. Sehingga pada waktu datang ke kantor, rumah sakit, kalau mulai jam 6, jam 7, tarik napas, sigh dia. Terlalu pagi. Dia seperti menyeret badannya datang ke tempat pekerjaan. Ngomel, mengeluh. Padahal begitu banyak orang antri menginginkan tempatnya itu. Ya, tidak berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan tempat pekerjaan tersebut. Pemalas atau dapat dikatakan orang yang berat tulang, berat banget tulangnya.
itu istilah bahasa Indonesia, adalah gambaran yang cocok untuk menggambarkan karakter si pemalas. Menurut Amsal 21 ayat 25, tangan si pemalas enggan bekerja. Seorang pemalas bahkan membuat alasan. Tadi saya katakan dia sangat kreatif loh dalam membuat alasan. Dia master, memiliki master degree dia. Agar ia tetap dapat berada di tempat tidurnya. Nah itu dia sudah doktor. Diam aja di tempat tidur. Nggak mau bangun. Amsal 26 ayat 13-14. Pelajaran mendasar yang diilustrasikan oleh Raja Salomo melalui kerajinan semut adalah bahwa seseorang dapat hancur secara finansial karena kemalasannya dan tidak bertanggung jawab. Amsal 6 ayat 7-8. Dia menunjukkan, jadi Raja Salomo menunjukkan kembali untuk mengobservasi semut. Biarpun tidak ada pemimpinnya, dikatakan pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Luar biasa ya. Belajar dari semut. Raja Salomo memuji semut atas inisiatif dan ketekunan mereka. Salomo mengobservasi bahwa meskipun mereka tidak memiliki pemimpin, mereka bekerja lebih keras daripada beberapa orang yang memiliki pemimpin untuk mendorong mereka, tapi tetap aja malas. Ya, coba perhatikan anak yang nggak usah disuruh belajar itu jauh lebih berhasil daripada Joni belajar, Joni belajar dong. Joni, mami sudah 3 jam tunggu ya. Belajar, Joni. Nanti. Malam datang. PR belum selesai. Yang bikin PR siapa? Supaya jangan dihukum maminya. Nah, ini kesalahan lagi dari orang tua. Biarin aja dia dapat F. Belajar dia dari sana. Kalau enggak, anaknya akan pikir, enggak bikin, ada mami yang bikinin tuh. Karena mami malu aku mendapatkan F. Ya udah. Padahal anaknya nggak ngerti apa-apa. Bantu anak, bukan kamu menjerumuskan anak. Itu mendidik kemalasan. Anda setuju dengan kemalasan anak. Anda memberi makan kepada kemalasan anak. Anaknya punya masalah nggak? Enggak, karena masalah kemalasan anak sudah Anda beli. Dengan membuat itu bagi anak ini. Biarkan mereka bekerja. Biarkan mereka mendapatkan konsekuensi daripada kemalasan mereka, agar mereka pada suatu saat mengerti, bertobat, dan melakukan yang terbaik bagi diri mereka sebagai persiapan masuk usia dewasa. Ya, sekali lagi, hai pemalas, pergilah kepada semut. Adalah cara Raja Salomo memohon kepada orang malas untuk mempertimbangkan kebajikan yang ditunjukkan oleh koloni semut yang rajin. Semut memiliki motivasi dan disiplin naluriah yang dapat kita kembangkan melalui kebijaksanaan kita. Mereka tidak bekerja hanya demi tetap sibuk. Mereka memiliki harapan yang bijaksana akan kebutuhan masa depan mereka. Di tempat lain, Salomo mengamati bahwa semut meskipun kecil dan rapuh adalah makhluk yang bijaksana. Semut bangsa yang tidak kuat tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Amsal 30 ayat 25. Mereka memperhatikan satu dengan yang lainnya. Mereka bekerja bergotong royong. Mereka bekerja bersama-sama. Di dalam hal ini. Bayangin, kalau Anda berdoa, Tuhan berkati usahaku. Anda dikirimkan klien. Tapi Anda nggak rawat klien itu. Kompetitor Anda akan berterima kasih kepada Anda. Mari aku yang rawat klienmu. Nanti bingung kalau kompetitor itu yang bertumbuh dan Anda tidak. Kemalasan. Mereka mengumpulkan dan menimbun banyak makanan di bulan-bulan musim panas. Sehingga mereka akan memiliki cukup makanan untuk melewati bulan-bulan musim dingin. Mereka sudah ada makanan. Amsal 20:4 mengatakan pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Ya jelaslah dia tidak menabur, mana bisa menuai. Kerja keras dikombinasikan dengan disiplin dan pemikiran ke depan sama dengan kebijaksanaan sejati menurut Raja Salomo, orang yang bijak pada zamannya. Gunakanlah setiap kesempatan yang ada untuk bekerja dan produktif selama masih ada apa yang disebut kesempatan tersebut. Kesempatan itu datang bersama waktu. Waktu hanya dapat dipergunakan, tidak dapat disimpan.
Jika kita tidak mempergunakan kesempatan yang datang bersama waktu, kesempatan itu mempunyai sayap dan dia akan terbang hinggap di tempat orang lain dan orang lain mengambilnya di dalam hal ini. Nah, perhatikan hal itu. Jangan berdoa meminta Tuhan menolong kita kalau kita tidak mau melakukannya. Karena kita bertanggung jawab terhadap apa yang kita doakan. Tuhan, aku pengen daftar sekolah. Tuhan, aku pengen daftar pekerjaan. Tapi resumenya nggak dikirim-kirim. Atau terlambat sekali. Dan kita nggak follow up. Itu kemalasan. Dengan dua pertanyaan retoris, Raja Salomo memohon kepada si pemalas untuk berhenti apa? Tidur dan mulai bekerja. Itu remedinya. Kerja, jangan tidur. Hai pemalas, dalam Amsal 6 ayat 9 sampai 11 ya. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Ditanya nih, ditantang. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Sudah jam bangun nih 10, tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. 11, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Setelah bangun dari tidur pun dia seperti orang yang tidak punya tulang. Ngantuk terus. Nggak mau memulai kegiatan. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi. Adalah gambaran kemalasan Raja Salomo secara sarkastik. Ya. Kekurangan ini akan merampok setiap sumber daya seseorang sampai tidak ada yang tersisa. Malas. Kesempatan diambil orang lain. Dengan mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Raja Salomo menunjuk alam untuk memberikan pelajaran kepada si pemalas. Orang bijak akan melihat bahwa semut adalah lambang kerja keras yang menghasilkan berkah melimpah. Sedangkan kemalasan berakhir dengan kemiskinan. Nah, kalau itu pun terjadi, orang malas akan punya alasan karena mereka sangat kreatif. Karena aku kurang pintar. Karena bosnya pilih kasih. Macam-macam, pokoknya malas saja. Amsal 10 ayat 4, setuju. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Berulang kali Raja Salomo memperingati orang malas dalam kitab Amsal. Dalam Amsal 13 ayat 4, ia kembali memperingati dengan mengatakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Tadi saya katakan, hati orang malas ibarat mimpi di siang bolong. Begitu bangun, lanjut tidur. Nggak bangun-bangun. Si pemalas menganggap dirinya lebih bijak daripada 7 orang yang menjawab dengan bijaksana. Amsal 26 ayat 16. Tetapi kemalasannya akan membunuhnya, mati karena malas. Amsal 21 ayat 25. Coba aku ada modal, aku akan kerjakan bisnis. Dikasihkan modal, ya ini terlalu kecil, bisnisnya terlalu kecil. Oke, ikut join dengan company yang besar. Kamu punya itu apa? Oh terlalu besar, aku nggak bisa berkembang di sana. Pokoknya ada alasan yang dikemukakan dalam hal ini. Amsal 13 ayat 4 yang barusan kita baca bersama-sama itu. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Ingat lagi itu. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya, kerja keras itu penting banget. Di sisi lain, seorang pekerja keras jauh lebih mungkin untuk mencapai tujuannya. Karena mereka bekerja keras untuk mendapatkannya. Sedangkan orang malas sering melamun tentang apa yang mereka inginkan atau apa yang ingin mereka capai. Masalahnya adalah mereka tidak pernah mencapai tujuan tersebut karena mereka terlalu malas untuk bekerja. Mereka asik tidur dan tujuan tersebut untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka rajin memimpi namun malas bekerja. Langkah kedua nggak ada tanpa ada langkah pertama. Nggak ada. Nah, Amsal 20 ayat 4 mengatakan pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, tidak ada apa-apa. Yaitu tidur terus. Setiap petani tahu bahwa dia harus mengerjakan tanahnya. Seringkali dari senja hingga fajar untuk menikmati panen yang baik. Kemalasan tidak pernah menghasilkan apa-apa kecuali kemelaratan.
Bahkan di Taman Eden sebelum dosa masuk ke dalam umat manusia, Allah memberikan tanggung jawab kepada Adam untuk bekerja. Kejadian 2 ayat 15 mencatat itu. Tuhan Allah mengambil manusia itu, yaitu Adam dan Hawa di sini, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakannya dan memelihara taman itu. Pekerjaan bersifat terapeutik dan bermanfaat. Ya, sekarang mari kita bahas Amsal 20 ayat 4 yang barusan kita baca bersama-sama. Pada musim dingin si pemalas tidak membajak, jikalau ia mencari pada musim menuai maka tidak ada apa-apa. Orang malas bukanlah orang yang secara fisik tidak mampu melakukan apa yang perlu dilakukan. Orang malas tidak memiliki keinginan untuk bekerja, bukannya karena dia tidak bisa, dia malas. Sekali lagi Raja Salomo mencela kemalasan seperti yang tertulis dalam banyak ayat dalam Alkitab, dalam kitab Amsal yang telah kita bahas tadi. Kemalasan adalah tanda orang yang tidak memiliki rasa malu. Amsal 19 ayat 24. Dan menempatkan orang tersebut pada risiko kemiskinan. Amsal 14 ayat 23. Amsal 20 ayat 13. Tanda kemalasan adalah gagal bekerja pada waktu yang tepat. Orang malas tidak mempersiapkan hari ini, sekarang ini, untuk kebutuhan masa depannya. Nggak mau dia. Hal ini berkaitan dengan gagasan bercocok tanam, agar nanti bisa memanen hasil panen. Mereka tidak membajak, tidak akan membawa makanan. Mereka yang tidak membajak, ya nggak ada makanan. Orang malas yang tidak bekerja sekarang akan segera menemukan dirinya berkekurangan nantinya. Miskin, melarat. Mencari program pemerintah, ini kemalasan. Perkataan lain, Anda sedang mengundang kutuk kemiskinan datang dalam kehidupan Anda sendiri. Ngapain? Anda orang Kristen, Kristus hidup dalam kehidupan Anda. Jangan permalukan Allah yang telah menyelamatkan Anda. Kerajinan adalah buah pertobatan. Waktu untuk membajak dan menanam di Timur Tengah adalah musim hujan. Ini mungkin berarti petani ini bekerja di ladang yang berlumpur karena hujan. Melakukan hal itu menuntut terlalu banyak pekerjaan bagi orang malas. Becek lah, hujan lah, nanti masuk angin lah, mesti dikerok lah, dan sebagainya. Tetapi jika si pemalas enggan bekerja dalam kondisi yang kurang ideal, dia akan kelaparan saat musim panas, saat musim panen. Orang yang malas hari ini mungkin menolak untuk bekerja dan lebih suka mencari bantuan. Kalau di Amerika, di Jerman, Eropa, banyak bantuan yang disediakan pemerintah. Mereka malas aja. Nah, kutukan kemalasan masuk. Tetapi dia tidak memiliki dukungan Alkitabiah untuk melakukannya. Paulus dan rekan kerjanya tidak menuntut gereja Tesalonika mendukung mereka. Sebaliknya, mereka bekerja siang dan malam agar tidak menjadi beban bagi orang percaya di Tesalonika. Tertulis itu dalam 2 Tesalonika 3, 8-9. Rasul Paulus memberitahu gereja Tesalonika bahwa jika seseorang tidak mau bekerja, jangan berikan dia makan. Ya, 2 Tesalonika 3, 10-11 tadi. Rasul Paulus menggemakan Salomo dalam perjanjian baru. Ia memohon kepada orang Kristen untuk menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib, malas-malasan. 1 Tesalonika 5:14. Dia mengajarkan bahwa pemalas tidak boleh dibiarkan menumpang. Jangan biarkan orang malas menumpang. Dalam penjelasannya seperti yang tertulis dalam 2 Tesalonika 3, 10-12. Ia mengatakan, sebab, ini perkataan Rasul Paulus, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seseorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11. Kami katakan ini karena kami mendengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja. Malas. Melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Meleter, gosip terus. 12. Orang-orang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus. Supaya mereka tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, summary saya, kata penutup saya, ya, konklusi saya, kemalasan, perhatikan baik-baik, kemalasan dapat menyebabkan degradasi
intelektual pada orang-orang malas. Malas berpikir, malas ini dan malas itu, terjadi degradasi intelektual. Gaya hidup yang mencari cara yang mudah dan tidak mau berusaha bagi orang yang malas akan merusak kemampuan belajar mereka. Orang malas memiliki banyak keinginan, tapi tidak satupun tercapai karena mereka malas bekerja. Rasul Paulus mengingatkan orang-orang di Tesalonika untuk tetap rajin bekerja, sehingga mereka dapat menikmati hasil keringat mereka sendiri dan tidak membebani orang-orang lain. Dan akhirnya Rasul Paulus memperingati dengan keras dalam 2 Tesalonika 3:10 bahwa orang tidak mau bekerja tidak usah makan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami berterima kasih kebaikan-Mu. Kami berterima kasih untuk pekerjaan yang Kau berikan kepada kami. Kami terima kasih untuk tempat tinggal yang Kau berikan. Kami terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami dan kami Engkau panggil untuk rajin bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita buka pintu hati kita, angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Naik, tidak pernah turun. Diberkati engkau saat engkau masuk, diberkati engkau saat engkau keluar. Diberkati bakulmu, diberkati tempat adonanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati anak cucumu, diberkati masa depanmu. Apa yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan membuat engkau berhasil. Bila kita membuka lembaran waktu kita ini dengan hikmat marifat dari Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan menerima berkat sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, kebaktian sudah usai. Saya mohon diri. Sampai berjumpa pada saat kesempatan mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.